Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami mulai ibadah kami ini Tuhan, biar Engkau yang mengambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar Tuhan lawatan-Mu terjadi dalam setiap rumah-rumah yang ada Tuhan, dimanapun jemaat-Mu Tuhan ikut ibadah ini. Dan kami percaya hadirat Allah memenuhi kami. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan sama-sama, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Ya, katakan sama-sama, kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Oh, kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Oh, Allah dahsyat, Allah dahsyat, bersorak. Ya, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Kerahkanlah kekuatan-Mu, haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Oh, musuh dikalahkan, bebaskan. Allah di tempat. Oh, Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit. Sama-sama katakan, hey, Allah bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Segala kemuliaan bagimu, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Buka hatimu, biarkan Tuhan berbicara bagi saudara lewat firman-Nya. Oh,
jauhi rohmu yang suci, kau sabar. Kau dekat, bahkan seluruh penantianku
kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, merapi hamba-Mu Tuhan. Makanya dengan bahasa yang sederhana, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, kami boleh menangkap apa yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kami. Jadikan tanah kami Tuhan jadi tanah yang subur Tuhan, di mana firman-Mu ditaburkan Tuhan, berakar, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya percaya kita siap diberkati. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah kasih setia-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami, dan biarlah sucikan hati kami, pikiran hamba-Mu, hati hamba-Mu, dan Engkau memakai bibir mulut hamba-Mu ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Mari Bapa, Engkau berbicara, biar isi hati-Mu yang disampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada bulan Oktober dan bulan November, kecuali dari kamu, kita akan berbicara tentang tuntaskan amanat agung. Tuntaskan amanat agung ini bukan hanya sekedar program, tapi ini adalah isi hati Tuhan. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang spirit adoption. Mari kita baca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan King James Version di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15. For have not received the spirit of bondage again to fear, but receive the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sana ada kata spirit adoption. Nanti kita akan bahas apa hubungannya dengan amanat agung. Nah, saudara, firman Allah berkata, Rasul Paulus menuliskan, mengingatkan kita bahwa kalau dalam diri kita dikuasai oleh Roh Allah, maka tidak ada ketakutan sebetulnya. Kita nggak dikuasai oleh takut, khawatir. Tetapi saudara dan saya punya roh yang luar biasa. Dan roh itulah yang diadopsi oleh Allah, di mana Allah menaruh hatinya dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya punya spirit adoption. Spirit adoption itu adalah ketika saudara pergi ke satu daerah, saudara punya rasa belas kasihan. Saudara punya hati untuk mau memenangkan kota itu. Spirit adoption itu ketika saudara bertemu dengan seseorang yang belum kenal Tuhan, saudara punya hati untuk mau rindu supaya mereka dibawa kepada Tuhan. Karena itu adalah hati Tuhan. Saudara punya rindu untuk mengadopsi mereka, untuk memuridkan mereka, supaya mereka mengenal Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya mau sampaikan tentang spirit adoption. Ketika saudara memiliki spirit adoption, maka saudara dan saya akan menjadi yang pertama, saudara adalah dutanya Allah.
atau saudara adalah ambasadornya Tuhan. Saudara, seorang duta diutus oleh negara ke satu negara. Dan duta besar itu diberi otoritas. Apa yang dia ucapkan, maka itu mewakili negara itu sendiri. Mewakili negara yang mengutus dia. Saya kasih contoh, misalnya ketika ada duta besar pergi ke Malaysia dan Malaysia dalam keadaan chaos, maka duta besar itu menyampaikan kepada warga negara Indonesia untuk mereka pulang. Itu mewakili apa yang disampaikan oleh negara Indonesia kepada warga yang ada di sana. Demikian juga saudara dan saya adalah ambasadornya surga. Sehingga saudara dan saya saat ini ditempatkan di kota kita, di RW di mana engkau berada, saudara adalah ambasadornya Tuhan. Saudara bukan hanya kebetulan ada di tempat di mana engkau berada, saudara bukan kebetulan ada di kota Pondok Gede, di kota Bekasi. Tuhan punya maksud, saudara dan saya adalah ambasadornya Tuhan. Berarti saudara dan saya diberikan otoritas untuk menguasai, untuk menduduki tempat itu, saudara. Firman Allah berkata, apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dengan kata lain, saudara, surga membackup apa yang engkau sampaikan. Ketika engkau menyampaikan kabar baik, engkau mendoakan orang yang terikat, saudara akan mengalami sesuatu. Orang-orang yang kita doakan mengalami kelepasan di sana. Saudara menyampaikan kabar baik, maka akan ada kelepasan, terbelenggu dari penjara, dilepaskan oleh Tuhan. Karena ada roh Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara nggak ketakutan, kita nggak ketakutan, nggak dikuasai takut. Aduh ganti, gimana ada virus COVID, bagaimana nanti kehidupan ekonomi. Saudara nggak hanya sekedar memikirkan diri kita sendiri, tetapi saudara punya hati Tuhan. Bagaimana saudara bisa memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kita sebagai duta-dutanya Allah, kita belajar taat kepada perintah-perintah seorang raja. Karena saudara dan saya adalah duta-duta kerajaan surga. Yang kedua, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selain duta-dutanya Allah, kita juga ini adalah anak. Saudara, ada beberapa banyak agama yang ada di dunia ini mengajarkan memanggil Allah, memanggil Tuhan. Tetapi hanya ada di dalam kekristenanlah memanggil Allah itu Bapa. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah diadopsi oleh Tuhan melalui darahnya yang kudus. Saudara dimenangkan untuk direbut oleh Tuhan dari kegelapan pindah ke dalam kerajaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, saudara dimateraikan oleh darah, diadopsi menjadi anak Allah. Sehingga sebagai anak Allah kita punya DNA-nya Allah di dalam hidup kita. Sehingga sebagai orang yang punya DNA Allah, kita punya mentalitas anak raja, saudara. Sehingga sebagai orang yang punya DNA Allah, DNA-nya Allah, hati Allah ada di dalam diri kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kita melihat apa yang dilihat oleh Allah. Kita pergi kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika saudara punya hati Allah, merasakan bahwa ini DNA-nya Allah, maka saudara dan saya akan rindu memenangkan mereka. Kita hanya memikirkan bagaimana kita keluar dari krisis, bagaimana kita supaya nggak kena COVID. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena kita punya DNA-nya Tuhan, maka kita ada kerinduan mengadopsi untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, untuk kita bawa kepada Kristus, untuk kita muridkan kepada Kristus. DNA-nya Allah, hati Allah ada dalam kehidupan pribadi dan saudara dan saya. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengenali. Mereka mengaku anak Allah, tetapi sebetulnya mereka punya mental budak. Mereka mengaku sebagai anak Allah, tetapi mereka mentalnya sebagai anak yatim piatu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sudah mengumpamakan tentang dua anak. Yang satu anak bungsu, yang satu lagi anak yang sulung. Dua-duanya anak dari Bapa. Tetapi kedua-duanya punya spirit, yaitu spirit yatim piatu, spirit budak. Sehingga apa yang terjadi? Anak yang bungsu langsung meminta harta kekayaan, meminta warisan yang dari Bapa.
Tapi ia habiskan warisan itu. Dan dia kembali. Dia ingat kembali kepada Bapa. Saudara, ketika saudara dan saya hanya memikirkan tentang berkat, memikirkan tentang apa yang Tuhan mau siapkan buat kita, kita rindu supaya diberkati, itu betul, itu baik. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, alangkah kecilnya saudara kalau hanya meminta berkat kepada Tuhan. Jauh dari itu adalah hati Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga sebagai anak, sebagai bapak itu sumber. Tidak mungkin bapak sebagai sumber tidak membackup saudara dan saya. Tidak mungkin sebagai bapak tidak memenuhi kebutuhan saudara dan saya. Artinya saudara, kalau saudara diangkat, diadopsi oleh bapak menjadi anak, saudara tidak perlu takut dengan segala kebutuhan, keperluan saudara. Tetapi ketika saudara pergi untuk mengadopsi satu kota, untuk mengadopsi satu pribadi, untuk diangkat menjadi anak Allah, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara muridkan, Tuhan membackup kata firman Allah, aku menyertai engkau, dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Karena ini hati Tuhan. Tuhan mau bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi seluruh manusia mau diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itulah sebagai anak, kita diberi otoritas. Ada satu lagi seorang anak. Seorang anak berkata ketika anak sulung dia, anak bungsu pulang. Saya sudah pernah khotbahkan ini, anak bungsu pulang. Apa yang terjadi? Anak bungsu ini protes kepada bapak. Kenapa dia diberikan pesta sementara saya bertahun-tahun ada di rumah bapak? Tapi sesungguhnya saya seekor kambing pun tidak diberikan. Jawaban dari bapak, dia bilang, semua yang aku punya adalah engkau yang punya. Berarti selama ini anak yang sulung ini tidak mengerti tentang warisan yang Tuhan berikan kepada dia. Tidak mengerti bahwa dia ini adalah anak, bukan budak, bukan yatim piatu. Sehingga selama dia bekerja, yang dia pikirkan adalah upah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya hanya berpikir tentang supaya saudara diberkati, saudara tetap ketika saudara mengalami yang namanya proses yang diizinkan Tuhan, maka saudara ada dua hal yang saudara lakukan ketika saudara adalah anak raja. Maka saudara, yang pertama, ketika saudara mengakui bahwa kita ini anak raja, kita nggak berespon untuk tersinggung, kita nggak berespon untuk dikuasai oleh kekhawatiran, kita nggak berespon dikuasai oleh ketakutan. Tetapi kita punya keyakinan bahwa Bapa sebagai sumber membackup kehidupan saudara dan saya. Ada amin, saudara? Ya. Tetapi yang kedua, saudara, ketika saudara punya tantangan, ketika saudara punya masalah, dan saudara mulai tersinggung, dan saudara mulai marah, bahkan marah kepada Tuhan, maka itu sebetulnya adalah mental budak. Bangsa Indonesia 350 tahun diperbudak oleh Belanda. Makanya untuk mengubah ke arah yang lebih baik, ada banyak protes di sana sini, ada banyak demo di sana sini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bukan budak, kita adalah anak raja. Biar kita menangkap ada DNA raja, DNA Allah Bapa di dalam diri kita. Sehingga karena kita menyadari kita punya DNA Allah, maka hati Tuhan ada di dalam hati saudara, ada roh Allah, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, diperbudak oleh masalah kekhawatiran, diperbudak oleh ego kita. Tetapi kita punya kerinduan untuk menjangkau, membawa mereka kepada Tuhan. Itu mental anak raja, di mana dia menangkap hati Bapa. Dia memiliki DNA Bapa. Saudara, ada satu quote yang saya dapat ketika saya masuk ke toilet. Ya, saya tiba-tiba muncul quote itu yang sangat memberkati saya. Kata gini, Anda boleh memiliki warisan, tetapi kalau Anda punya mental budak, maka warisan itu justru menghancurkan saudara. Artinya saudara menjadi troublemaker, baik di dalam gereja, baik di dalam keluarga, bahkan
di bangsa ini. Warisan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kalau saudara tidak menangkap isi hati Tuhan, tidak menangkap DNA-nya Tuhan, tidak menyadari bahwa dalam diri kita punya DNA Allah, maka yang ada adalah kita tersinggung, kita kecewa, kita sakit hati, kita terputar-putar dengan masalah itu terus-menerus. Sementara Tuhan mau jauh lebih dalam lagi. Saudara punya identitas Allah, punya identitas DNA Allah, maka kita akan pergi dengan hati Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepada Bapa di surga. Saudara dan saya adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah duta-dutanya Allah. Suatu kali kami pergi ke Jogja beberapa hari yang lalu. Kami pergi ke daerah yang sangat indah tempatnya. Ya, kami datang ke situ bukan hanya sekedar melihat indahnya alam, tapi punya hati bagaimana daerah ini supaya dijangkau oleh Tuhan. Karena pada waktu kami ke sana, saudara, anak umur 8 tahun sampai 9 tahun, bahkan ada yang lebih kecil lagi sudah pegang rokok. Waktu ditanya, Pak, ini udah biasa? Mereka bilang, oh ini udah biasa, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Maka hati mulai terenyuh. Itulah maksudnya punya spirit adoption. Menangis supaya mereka dijamah, supaya wilayah itu dijamah oleh Tuhan. Sehingga kami ada kerinduan bagaimana kita bisa menjangkau mereka. Biar ini spirit adoption ini ada dalam diri kita. Bahwa kita adalah anak. Anak raja, anak bapa. Dan Bapa yang menaruh DNA dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa yang menaruh hatinya di hati saudara dan saya. Sehingga waktu kita keluar, selalu kita punya hati Tuhan. Nggak hanya memikirkan diri kita sendiri, nggak hanya memikirkan bagaimana kita keluar dari krisis, tetapi hati Tuhan adalah bagaimana kita pergi menjangkau sebanyak-banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Sudah ada banyak cara untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Melalui media sosial kita bisa memposting tentang firman Tuhan. Ada WhatsApp, kita bisa menelpon. Pada waktu kami ada acara, saudara, di Bintaro, ya, ada seorang bapak yang menelpon untuk supaya didoakan. Saya nggak hanya sekedar mendoakan dia sembuh dari sakit, tapi saya mendoakan supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena punya hati, punya belas kasihan, supaya mereka diselamatkan. Saya berdoa untuk jemaat semuanya, untuk kita semua. Ingat, kita nggak hanya sekedar mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mau rindu untuk mendoakan tetangga kita, untuk mendoakan kota kita, untuk mendoakan teman-teman kita, supaya mereka juga dijamah oleh Tuhan. Itulah spirit adoption yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Itulah DNA yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang terakhir, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan, dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksud orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bukan hanya sekedar diadopsi menjadi anak, tapi kita juga menerima warisan. Warisan itu bukan hanya sekedar warisan, nanti kalau di surga banyak orang punya konsep khotbah tentang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu berbicara khotbah tentang kematian, Tuhan siapin rumah. Enggak hanya sampai di situ saya rasa. Tetapi berbicara tentang di rumah Bapa, berbicara warisan. Tuhan memberikan warisan dalam kehidupan saudara. Apa yang Bapa punya, itulah yang kita punya. Itulah warisan yang kita terima ketika kita menerima spirit adoption. Sehingga warisan itu bukan hanya sekedar untuk kita, tetapi firman Allah berkata kita akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Dan kita juga akan mengalaminya, namanya penderitaan. Warisan bukan hanya sekedar berbicara materi,
warisan juga berbicara bagaimana ketika saudara mengalami yang namanya penderitaan, salib. Ketika saudara dan saya pergi menyampaikan kabar baik, ada banyak salib yang kita hadapi. Itu adalah bagian warisan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi percaya, Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga melindungi kita. Bapa itu sebagai sumber, Dia memenuhi segala keperluan dan kebutuhan saudara yang terkasih. Saya nggak takut sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, hidup kami bukan karena di pelayanan, tapi kami punya sumber Bapa yang selalu memelihara kami. Kalau mau dihitung-hitung dari semua yang ada, tidak akan cukup memenuhi kebutuhan kami. Tapi kami punya Bapa yang selalu pelihara kami. Ketika kami datang dalam pelayanan, ketika saya melayani, hanya punya hati untuk supaya hati mau melayani itu hati Bapa. Saya selalu berdoa supaya nggak ada motivasi ketika ada pikiran-pikiran supaya saya dapat berkat. Saya berdoa, Tuhan jauhkan ini. Dan ketika saya berkhotbah menyampaikan kabar baik di Zoom, saudara, di satu kota fak-fak, ya dalam pikiran mungkin ada banyak orang yang ikut karena ini jaringan, tapi yang ada hanya 5 orang. Apakah saya udah nggak lanjutkan khotbah karena ada 5 orang? No, saya terus sampaikan kabar baik. Saya terus sampaikan tentang firman Allah, kebenaran. Tapi bulan berikutnya, saya diundang lagi. Secara manusia mungkin. Ya cuma 5 orang ngapain? Tapi Tuhan taruh di hati saya, layani. Layani. Di tengah-tengah menghadapi krisis apapun, ketika kita taat apa yang Bapa suruh, punya spirit adoption, menyampaikan kabar baik, Tuhan mencukupi setiap kebutuhan saudara. Setelah saya habis menyampaikan firman kabar baik, firman Allah kebenaran, saya nggak dapat sesuatu berkat dari Papa, tapi Tuhan memberkati kehidupan saya. Artinya begini, saudara dan saya, ketika saudara menangkap hati Tuhan, dimanapun engkau berada di dalam pekerjaan, Anda mungkin terputar-putar seperti lingkaran setan. Habis bulan dapat gaji lagi, habis bulan dapat ini lagi. Oh harus taat, harus bersaat teduh, harus untuk ini, saudara. Tetapi ketika saudara dan saya punya mental anak Allah dan menyadari kita punya warisan, hati Tuhan ditaruh di hati saudara dan saya, maka saudara punya keberanian untuk melangkah menyampaikan kabar baik. Saudara punya keberanian untuk mendoakan, bukan hanya sekedar berdoa untuk diri sendiri, tetapi berdoa juga untuk orang lain. Saudara punya ada keberanian juga, bukan hanya saudara ketika menerima berkat untuk diri sendiri, tetapi menabur untuk kerajaan Allah. Karena hati Tuhan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi hati Tuhan bagaimana kerajaannya dibangun di sana. Miliki spirit adoption ini. Dan saya berdoa seluruh jemaat, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, kita minta supaya ada spirit adoption. Sebetulnya kita nggak perlu minta lagi sebetulnya, karena Roh Allah sudah ada di dalam kamu. Dan saudara dan saya sudah diadopsi, dan saudara dan saya harus punya hati DNA-nya Tuhan untuk belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Sehingga kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau tulis di statusmu, engkau selalu menyampaikan kabar baik karena punya hati Tuhan. Saya berharap kita menangkap ini. Engkau memiliki spirit adoption. Engkau adalah duta-dutanya Allah. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah penerima warisan. Sehingga ketika saudara menerima warisan, warisan bukan hanya sekedar materi, tapi warisan DNA-nya Tuhan yang kita terima. Sehingga kita punya hati belas kasihan. Ketika kita mendoakan orang-orang yang punya belas kasihan, saya belum lanjutkan untuk apa yang saya kesaksian tadi. Ketika saya berdoa, bukan hanya sekedar dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Saudara miliki spirit ini, bukan hanya sekedar seorang gembala yang punya spirit ini, bukan sekedar pekerja, bukan hanya seorang yang lain, tapi kita semua miliki spirit adoption ini. Sehingga waktu saudara melangkah apapun yang engkau kerjakan, engkau melakukan untuk Bapamu. Engkau melakukan dengan hati yang mengasihi Bapa.
Karena Tuhan telah menaruh hatinya di hati saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara mungkin punya kebutuhan, punya keperluan. Tapi mari hati kita bukan hanya untuk diri sendiri. Berani menabur untuk kerajaan Allah. Berani memberitakan firman Allah di tengah-tengah orang-orang di sekitarnya. Berani mendoakan mereka karena Tuhan sudah menaruh DNA-nya kita. DNA-nya di dalam hati kita. Sehingga kita punya hati belas kasihan supaya RW kita diselamatkan. Supaya kecamatan diselamatkan, supaya kota Madia diselamatkan, supaya bangsa diselamatkan. Jangan jemu-jemu, saudara. Beritakan kabar baik melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui TikTok, apa saja yang kau dikasih oleh Tuhan. Lakukan itu. Dan nanti tanggal 20, saudara, kami akan ada acara untuk penjangkauan yang namanya Bapakku Galak. Saudara, ini ada beberapa orang yang mengalami bagaimana pemulihan hati Bapa, dan kami berdoa ada orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Sekali lagi, saudara, kalau saudara punya spirit adoption, saudara nggak usah takut. Karena kita tidak lagi dikuasai perbudakan, tidak dikuasai oleh ego kita, tapi Roh Tuhan menguasai kita. Jangan takut dengan segala kebutuhan, keperluan saudara. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Ketika saudara pergi menyampaikan kabar baik, ketika saudara berani menabur, berani melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita bukan hanya terkungkung dengan di rumah tanpa melakukan sesuatu, tapi mari kita berani untuk menyampaikan kabar baik, untuk mendoakan, untuk menabur. Karena apa yang kita tabur, baik air mata kita, baik doa kita, baik taburan materi kita pasti akan menuai. Percayalah, karena ini janji Tuhan. Mari sama-sama taruh tanganmu di hati. Sambil kita berdoa, nyanyikan pujian. Berikanku hati. Terima kasih Bapak. Minta hati Tuhan. Bukan hanya sekedar minta, saudara sudah punya DNA itu. Mari hidupkan kembali. Roh Tuhan hidupkan kembali. Untuk kita punya hati. Berikanku hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan firman-Mu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan firman-Mu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, kami minta hati-Mu ditaruh di hati kami. Sehingga kami berani keluar. Menyampaikan kabar baik. Entah itu melalui media sosial, WhatsApp, atau kami pergi berjumpa dengan orang-orang, pertemukan. Siapa saja yang mau kami telepon, siapa saja yang kami hubungi, itu taruh di hati kami. Dan mereka dimuridkan, dijamah oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, materaikan Tuhan.
Dan bahwa kami Tuhan juga berani menabur dengan doa kami, dengan materi kami. Karena Engkau memberikan berkat kepada kami, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk membangun kerajaan. Saudara renungkan saat ini, pagi hari ini. Kalau engkau masih hidup, masih bisa bernafas sehat, berarti engkau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik, untuk menabur, untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar. Warnai gambar Allah di seluruh kotamu, di daerah dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Syakara Bapa Syikara nama Yada Kasyikiara. Mari berdoa untuk wilayah di mana engkau berada. Di RT-mu, tetanggamu. Sama-sama beberapa menit ke depan berdoa buat mereka. Berdoa kalau sampai saat ini RT-mu belum ada yang kena virus COVID. Karena ada engkau di sana. Karena ada engkau di sana. Tuhan menjawab doamu. Tuhan melindungi engkau. Saya katakan dan saya percaya tidak ada virus COVID di sekitarmu dan engkau juga tidak kena virus COVID. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang lemah diberi kekuatan. Kita saat ini bersyukur sampai hari ini kita tidak kena virus COVID karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan. Karena Tuhan memberi kesempatan buat kita untuk melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi di akhir zaman ini. Taruh hati Tuhan. Tuhan taruh hatimu di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tangan-tangan yang berani menabur untuk gereja lokal. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapa. Balas berkat Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan. Mereka menabur karena mereka mengasihi Engkau. Mereka mengasihi gereja lokal. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Seberapa yang mereka tabur Tuhan, kami percaya Tuhan membalasnya dalam kelimpahan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari angkat tanganmu. Terima berkat daripada Allah Bapa. Terima berkat daripada pangkat tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya selalu. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu, diberkatilah apa yang kau lakukan, dan Tuhan menaruh hatinya di hatimu untuk engkau pergi menyampaikan kabar baik, menjadi berkat bagi kantor, menjadi berkat bagi keluargamu, bagi tetanggamu, bagi teman-temanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini sampai Yesus datang menjemput kita, kita tetap setia dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.